Malam semua. Selamat malam. Selamat malam, Aman. Ya, ini sebenarnya tentang ekaristi atau liturgi ini saya atau rambang saja. Liturgi yang langsung mengarah pada ekaristi begitu. Oh ya, ya saya tadi sempat ikut sedikit, tapi saya pikir mungkin yang poin-poin penting sudah dibahas ya. Iya. Oh ya, tadi yang menyangkut komuni dua rupa itu maksudnya pertanyaannya bagaimana, masalahnya apa sehingga Nah nih silakan Brother Guns kalau ada yang masih mau tanyakan nih, mumpung ada Paman Padua. Tadi dia bilang dulu di Brisbane dia sempat terima sampai minum anggur dari cawan. Kalau di Jakarta ini dia gereja Katolik di Brisbane. Iya tuh dia dulu kenapa di Indonesia nggak minum anggur juga kayak waktu dia di Brisbane gitu kali pastor pertanyaan Paman. oh ya. Ya, sebenarnya saya tidak perlu jawab dari sudut pandang teologi. Sebenarnya kalau komuni dua rupa itu, sebenarnya kalau kita dari sudut pandang teologi, baik itu darah Kristus maupun tubuh Kristus, adalah keseluruhan diri Kristus. Ya, nanti dalam bahasa Ibraninya itu kan disebut soma ya. Soma itu nanti untuk mengungkapkan keseluruhan diri Kristus, baik darah maupun tubuh, baik hanya terima darah atau hanya terima tubuh, maka itu terima keseluruhan diri Kristus. Nah, itu yang harus kita paham dulu situ. Memang di situ itu semacam sebuah ikatan perjanjian Tuhan dengan Israel ya. Lalu nanti penggenapannya di dalam Kristus. Dulu kan ikatan itu kan darah dengan darah anak domba, lalu juga sebagai sakramen pelindungan. Jadi harus dimengerti sakramen beda dengan 7 sakramen ya. Jadi dalam perjanjian lama itu semua yang berkaitan dengan tanda-tanda penyelamatan Tuhan itu juga disebut sakramen secara keseluruhan ya, semacam sebuah tegangan dinamis karya keselamatan Allah antara Allah yang terjadi antara Allah dan manusia, dan itu terwujud di dalam sejarah itu sendiri ya. Kalau dalam paham yang paham teologinya seperti itu ya. Saya mungkin rumusannya tidak terlalu tepat, tapi kira-kira seperti itu. Jadi di situ Allah masuk ke dalam sejarah keselamatan. Allah masuk ke dalam tanda-tanda pernyataan dirinya. Misalnya Paulus bilang, tiang awan itu simbol sakramen baptis. Mungkin kita menyebutnya semacam sebuah prasimbol mengarah pada penggenapan sakramen baptis itu sendiri kan. Nah, nanti sakramen-sakramen yang lain juga nanti kemudian dimengerti secara utuh dalam perayaan liturgi orang Yahudi. Ketika mereka merayakan Paskah, memecahkan roti, mereka potong lembu, bahkan yang lembu yang satu dipersembahkan di bait Allah, lembu yang satu itu untuk memikul beban dosa mereka. Nanti itu dalam kitab para nabi itu kan hamba Yahweh itu kan nanti seperti domba yang dibawa ke pembantaian ya. Jadi nanti satu domba itu kan dalam perayaan Yom Kippur atau hari perdamaian itu kan domba itu memikul dosa-dosa orang-orang Israel lalu diusir keluar dari kota Yerusalem. Sedangkan domba yang satu disembelih oleh salah satu imam di situ, lalu imam agung itu mempersembahkan domba itu tanpa bercacat ya, jadi tulang-tulangnya tidak boleh dipatahkan, dipersembahkan di bait Allah itu. Nanti juga ada perayaan roti tak beragi, itulah yang mereka rayakan Paskah. Setelah bait Allah itu dihancurkan tahun 70 kan orang Yahudi tidak lagi rayakan di bait Allah tapi di rumah-rumah itu, dan saya kira mungkin sampai sekarang mereka masih buat seperti itu. Nah, bagi kita yang sudah percaya bahwa penetapan-penetapan perjanjian dalam kitab suci perjanjian lama itu nanti seluruh kepenuhannya itu nanti terjadi di dalam Kristus. Jadi seperti dalam 1 Korintus itu kan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah menjadi imam agung itu sendiri, Allah menjadi kurban sembelihan itu sendiri, dia menjadi hamba Yahweh yang memikul dosa kita seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, domba yang diusir dari kota Yerusalem memikul dosa. Sehingga nanti mengapa gereja menyebut ekaristi itu dari puncak, karena di situ kita merayakan keseluruhan misteri Kristus dari lahir
hidupnya, pewartaannya, yaitu yang kita dengarkan dalam liturgi sabda, lalu puncak penyerahan dirinya menjadi kurban di salib itu, yaitu Ekaristi itu. Sehingga kalau Santo Agustinus kan dia pernah bilang begini, sabda itu adalah sakramen yang didengar, sedangkan sakramen itu adalah sabda yang dilihat. Ya, ini ungkapan Santo Agustinus ya, kira-kira teman-teman bisa mengerti di situ. Nah, di sini kalau kita sudah memaknai keseluruhan misteri itu, maka secara praktis dalam perayaan Ekaristi itu kita mengambil bagian dalam keseluruhan hidup Kristus, lalu berpuncak pada perintah Yesus, makanlah, minumlah. Nah, di sini kita harus pahami betul bahwa secara praktis liturgis memang seharusnya tubuh dan darah, seyogyanya begitu. Tetapi kita harus lebih pahami dari inti perayaan itu sendiri apa, bahwa baik kita hanya terima darah atau tubuh, tetap kita sudah menerima Kristus, menerima keseluruhan misteri Kristus yang hadir kembali lewat kurban tak berdarah. Makanya Ekaristi yang kita rayakan sekarang itu adalah kurban tak berdarah. Sedangkan Kristus yang menyerahkan diri dulu itu sekali selamanya adalah kurban berdarah. Nah, itu kita hadirkan kembali Kristus yang dulu 2000 tahun lalu, dia hadir kembali. Nah, jadi semacam sebuah penebusan yang kita laksanakan, kita imani, doakan di dalam perayaan liturgi itu. Karena apa? Memang kita setiap hari harus ditebus terus. Hari ini buat dosa, besok baik lagi. Tapi penebusan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk semua orang. Dalam rumusan doa syukur agung itu kan setiap hari kita berdoa mohon pendamaian, mohon rekonsiliasi kita dengan Allah lewat Ekaristi yang kita hadirkan itu. Nah, itu saya kira kalau kita paham dari sudut pandang itu, maka secara praktis mau terima darah atau tubuh tetap menerima keseluruhan Kristus. Memang seharusnya begitu, tapi kan anggur itu kan tidak akan cukup. Nah, semuanya harus minum itu kan nanti jadi ribet ya, atau harus celup. Kalau mungkin di gereja-gereja timur sepertinya, mungkin saya tidak tahu persis ya, mungkin mereka minum semua atau tidak, kurang tahu ya, saya belum hampir, hanya saya pernah mendengar kira-kira ada yang seperti itu di gereja-gereja yang ritus timur ya. Dan mungkin mereka masih mempraktekkan, bahkan kalau di ritus Malangkara itu saya pernah tanya salah satu pastor dari India, dia pernah ikut misa ritus itu, dan di situ rotinya seperti roti yang kita gunakan. Kalau yang kayak di Palestina, saya pernah lihat paus misa di situ dengan patriark di Yerusalem itu, mereka pakai roti ya seperti, bukan seperti hosti ya, tetapi roti yang tidak beragi, hanya bentuknya agak lain. Nah, itu diboleh-bolehkan saja, karena intinya yang penting tak beragi. Yang penting jangan, ya memang dulu konflik skisma juga kan salah satunya itu kan, di gereja ortodoks itu kan yang satunya pakai beragi, yang satunya tak beragi. Ya, itu juga, tapi mungkin itu sudah sejarah ya. Ya, tetapi sekarang yang gereja-gereja timur yang sudah bersatu dengan Katolik Roma ya, mereka memakai roti yang tak beragi ya, seturut kebiasaan orang Yahudi merayakan hari raya roti tak beragi itu. Nah, Kristus nanti kan mengambil peran semua itu. Dia menjadi roti, dia menjadi anak domba, dia menjadi mempersembahkan darah yang dipercikan di bait Allah di rumah-rumah orang Yahudi sebagai perlindungan dari maut, segala macam. Jadi makanya mengapa kita sebut Ekaristi itu sebagai puncak dari segala-galanya. Karena disitulah misteri Kristus ditampakkan, penebusan itu ditampakkan lewat perayaan itu sendiri. Nah, sehingga menurut saya, yang sejauh saya paham, tidak jadi soal kita hanya terima hostia, bahkan mungkin hanya kecil, atau kita terima anggur mungkin hanya sedikit. Tapi intinya kita sudah hadir mengikuti Ekaristi dari awal sampai akhir. Kita juga merasakan kehadiran Kristus itu secara batin itu sudah sangat-sangat luar biasa. Makanya biasanya kalau ada orang yang tidak ke gereja lalu terima komuni, apakah dia merayakan Ekaristi? Dia tidak merayakan Ekaristi. Beda dengan yang ke gereja, dia tidak bisa terima komuni, tapi dia merayakan Ekaristi juga. Jadi secara batin dia menerima Yesus, walaupun secara sakramental dia tidak terima. Yang satu tidak merayakan, tapi dia juga menerima komuni.
mungkin karena dia sakit atau apa. Jadi itu perlu kita pilah-pilah di situ. Jadi jangan seolah-olah terima komuni sudah merayakan ekaristi secara keseluruhan. Nah, sama halnya juga ikut perayaan ekaristi dari awal sampai akhir, tapi masih dilarang terima komuni. Jadi memang perlu kita pemahaman dengan benar bahwa ketika kita hadir berpartisipasi, maka Kristus juga hadir di dalam diri kita. Ya memang secara liturgi aturan gereja kalau ada yang terhalangi untuk terima itu, ya itulah yang kita tekankan di situ bahwa kelayakan untuk menerima. Tapi soal hati dan pikiran kita yang hadir untuk mau menerima Tuhan, saya pikir hanya Tuhan yang bisa menerima. Nah, gereja membatasi hanya pada hal-hal yang sudah ditetapkan itu. Saya kira mungkin itu dulu, Bang Katsu. Iya, terima kasih Pak Ma. Oh ya, sudah hadir Bang. Silakan Bang Katsu. Iya. Ini kemudian tadi saya sudah sempat bacain dari kitab hukum kanonnya bahwa secara hukum gereja itu dimungkinkan untuk melantik prodiakon. Kemudian permasalahan tangan diurapi atau tidak itu tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa pada saat pelantikan di prodiakon itu tangan mereka juga akan diurapi, Saudara Budiarto. Kemudian jangan menganggap remeh tata cara penerimaan tubuh Tuhan yang menjadi puncak liturgi yang benar sambil berlutut diterima langsung dengan lidah. Nah, masalah penerimaan dengan lidah juga tadi saya sudah singgung. Kenapa lagi itu diharuskan dengan lidah? Itu salah satunya yang ingin dihindari agar remah-remah dari gandumnya itu tidak jatuh, maka langsung diberikan ke lidah. Nah, dalam konteks sekarang, hal itu juga kan dijelaskan pada masa persiapan penerimaan komuni pertama, Pak Budi. Begitu. Sekarang saya tidak mengatakan yang Bapak mau jalani itu salah apa tidak, tapi saya bukakan makna-maknanya agar kita melihat kekayaan liturgi gereja kita itu secara objektif. Jadi enggak yang satu benar satu salah. Saya rasa dalam ajaran gereja Katolik itu tidak sesempit itu ya pemahaman gitu loh. Karena ada praktis-praktis yang sifatnya juga pastoral gitu. Tadi saya udah berikan contoh misalkan kalau dalam komunitas kecil, retret yang hadir hanya 20 orang, memungkinkan untuk diberikan komuni dua rupa atau ada yang mau menerima dengan berlutut, saya rasa juga pastornya, imamnya tidak akan mempermasalahkan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari paman kita? Silakan. Ya, sebenarnya dari saya ya. Oh ya, silakan. Ya, itulah yang seperti saya bilang tadi, Saudara Katsu. Teman-teman kita ini mengurus yang menurut saya tidak esensial. Itu maksud dia itu memaksakan itu, brother. Jadi harus berlutut kalau menerima komuni itu dan harus diterima lidah. Saya pernah melihat orang-orang semacam itu. Makanya saya bilang tadi, mereka ini urus yang hal-hal yang memang nggak esensi gitu loh. Jadi kalau Bapak Budi mengatakan jangan remehkan tata cara ini sampai berlutut begini, ya Bapak kembali aja sebelum Konsili Vatikan kedua Pak, atau kembali aja ke zamannya yang masih pakai apa namanya itu zaman dulu lah istilahnya, atau tidak patuh kepada hukum-hukum yang sudah ada itu. Kan tidak ada hukum yang mengharuskan harus berlutut dan terima dengan lidah. Kalau memang ada yang mengharuskan, saya ingin ikut gitu. Tapi selama ini saya tidak melihat loh. Saya melihat bahkan ibadah di gereja timur, misalnya di Arab dan lain-lain, tidak ada itu harus pakai mulut. Mereka juga ada yang pakai tangan, nggak ada dikatakan nanti kalau pakai tangan itu sesat, itu nggak benar, itu salah. Saya tuh gimana ya, Brother Katsu?
Banyak kita umat Katolik di Indonesia itu tidak membaca hukum-hukum gereja, tetapi mengharuskan sesuatu. Sedih sekali memang. Ya mungkin nanti Paman Padua coba menjelaskan soal ini. Apakah memang ada yang mengharuskan harus berlutut dengan lidah dan lain-lain? Sampai-sampai ketika saya mendengar orang semacam itu menceramahi orang lain, saya bilang, ini hukum dari mana ya? Kok bisa-bisanya ada yang mengharuskan begitu? Dan kalau dia lihat orang lain yang menerima dengan tangan, dia bisa memvonis dengan kata-kata yang kurang baik gitu, bisa dikatakan, kamu itu salah itu, nerima itu, nggak boleh pakai begitu. Waduh, buat hukum sendiri kalau begitu dong. Itu saja, Saudara Katsu. Ya, mungkin kita dengar tambahan dari paman kita dulu. Begitu. Ya, jadi sebenarnya itu kan ada kebiasaan-kebiasaan dari tradisi-tradisi gereja atau negara tertentu ya. Misalnya kalau orang Portugis itu memang suka pakai lidah. Jadi biasanya kalau teman-teman yang pernah ke Flores, misalnya kayak di daerah-daerah Momere, Larantuka, itu mereka masih pakai tradisi itu. Tapi tidak semuanya, karena itu bukan hal yang satu-satunya yang dipakai. Kadang-kala ada yang bilang begini, kita terima pakai lidah karena tangan kita ini penuh dengan dosa. Ya, lidah juga kan penuh dengan dosa, sama saja begitu kan, mencibir orang atau ngomong sesuatu yang tidak baik, negatif, ya sama saja sebenarnya. Jadi kadang ada paham-paham yang menurut saya mungkin sedikit keliru untuk memahami prinsip yang benar itu apa. Sebenarnya dua-duanya benar, hanya itu tadi yang kita datang dalam Ekaristi itu kan kita membawa diri kita, hati kita ya, pikiran kita yang bersih, hati yang bersih, itu yang paling penting. Memang kalau di Flores itu tidak ada prodiakon, memang kebanyakan itu biarawan-biarawati yang bagi kan. Ya, masih mungkin ini kebijakan yang saya kira mungkin diizinkan oleh Vatikan untuk gereja-gereja di Kuskupan Regio Jawa ya, karena kalau di daerah saya memang tidak ada, itu hanya imam dan juga biarawati itu ya. Kadang-kala kan memang ada umat yang ngomong lepas bilang, dia ini kemarin begini begitu lalu baik komuni. Memang lah itulah umat kita ya seperti itu. Tapi intinya bahwa kita juga perlu memberi pencerahan seperti itu ya. Ya, kalau di Jawa kan memang yang bagi komuni itu kan prodiakon. Nah, saya kira tadi mungkin Bang Katsu sudah cukup menjelaskan bahwa memang komuni dua rupa itu memang yang seharusnya begitu ya. Nah, tetapi bahwa kadang-kala memang hanya dalam situasi tertentu supaya jangan terjadi pencemaran sakramen atau perayaan itu menjadi kacau balau. Jadi nanti maju satu celup satu ini, lalu belum lagi anggurnya tumpah apa segala macam, salah pegang, licin, keringatnya jatuh meleleh dalam anggur apa. Ini kan masalah-masalah praktis yang sekarang sulit kita hindari sebenarnya. Apalagi kalau misalnya umatnya sangat banyak sekali. Makanya biasanya kalau hanya dalam komunitas kecil itu tidak jadi soal. Jadi dua-duanya dipakai juga. Tapi intinya kita harus tetap paham, baik darah maupun tubuh, ini sesuai dengan ajaran gereja juga, dan dalam dokumen yang seperti disebut tadi ya, pedoman umum misalnya itu kan tetap kita menerima keseluruhan Kristus. Tidak ada bilang terimanya setengah saja, tidak ada. Jadi tetap kita menerima Kristus secara utuh. Itu kita bisa baca dalam pedoman misalnya Romawi yang tahun 2000. Nah, lalu misalnya kalau dalam PUMR 28 akan dalam dua rupa, syarat ada beberapa ketentuan. Misalnya seturut ketentuan piala dilayani oleh diakon, atau kalau tidak ada diakon oleh seorang imam. Dapat juga piala dilayani oleh apolit yang dilantik secara liturgis, atau oleh pelayan komuni tak lasim. Pelayan komuni tak lasim itu maksudnya pelayan komuni yang tidak tertabis ya. Jadi yang lasim itu adalah yang tertabis, uskup, imam dan diakon. Ya, kalau terpaksa, piala juga dapat dilayani oleh anggota jemaat yang diberi tugas hanya untuk kesempatan yang bersangkutan. Jadi bukan terus-terus. Jadi karena dalam keadaan terdesak, imam boleh
beri kepada salah satu pelayan yang melayani di altar itu, misalnya akolit. Ya, karena dalam keadaan terdesak, karena umatnya banyak sekali, lalu imamnya nanti capek kan, dia capek berdiri, lalu dia harus ini kan setengah mati juga. Belum lagi kalau imamnya itu sudah tua, sudah umur 70, 80 kan ribet. Nah, itu yang kadangkala perlu kita melihat hal-hal praktis supaya jangan terjadi pencemaran. Dan juga hal yang paling penting, ini yang diajarkan bahwa kita juga jangan melihat komuni kudus itu seperti jimat atau seperti sesuatu yang apa ya, seperti kalau saya terima nanti saya dapat berkatnya banyak sekali, kalau saya terimanya sampai 2 kali, saya misa 3 kali, itu saya rahmatnya besar. Nah, itu sudah cara berpikir mistis itu menurut saya. Jadi sekali kita misa terima 1 kali ya 1 hari itu sudah cukup. Karena kalau bilang terimanya sampai 2-3 kali, nah ini pemahaman yang kadang-kala saya rasa masih sangat keliru. Beda kalau pagi misa di sini temanya lain, lalu sore ada misa tabisan, ya temanya beda kan begitu kan. Nah, itu tidak jadi soal karena kebetulan kita harus hadir di situ. Lalu misalnya hal yang kedua, komuni dua rupa dilaksanakan kalau ya seluruh sisa darah Kristus diminum pada altar oleh imam atau diakon atau akolit yang dilantik pada waktu ia melayani piala. Biasanya akolit itu kan para frater yang pergi untuk top praktek, itu mereka harus dilantik dulu menjadi akolit. Nah, sama halnya juga salah satu syarat sebelum ditabiskan jadi diakon harus dilantik menjadi lektor akolit. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan juga. Jadi bahwa orang yang baca kitab suci itu kalau ikut tradisi yang zaman-zaman dulu itu memang harus dilantik. Walaupun sekarang ya kembali kepada kewenangan uskup ya, semua umat beriman boleh terlibat membaca kitab suci. Walaupun memang di beberapa keuskupan kan ada yang katanya masih pakai dilantik begitu ya. Tapi dalam prakteknya hampir tidak semua. Tapi yang penting bahwa partisipasi itu yang paling penting dalam liturgi ekaristi itu. Sehingga yang penting pakai pakaian liturgi yang resmi, jadi bukan pakai pakaian biasa supaya tidak mengganggu fokus orang pada perayaan misa itu. Nah, misalnya juga lalu dikatakan begini, komuni hendaknya dapat diterimakan hanya dalam wujud roti kepada umat beriman yang barangkali menginginkannya. Jadi intinya ada ketentuan-ketentuan. Nah, ini juga masih ada beberapa ketentuan, tapi saya kira kita cukup paham sampai di situ bahwa tetap kita menerima keseluruhan diri Kristus. Dan juga jangan keliru bahwa kalau saya misa 3 kali, saya lebih punya dapat berkat lebih banyak. Itu salah juga. Tetap sekali ya sekali. Sama seperti Kristus mengorbankan dirinya ya sekali. Nah, kita juga ya terima sekali dalam 1 hari itu kan. Nah, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Paman Padua untuk tambahannya. Apakah masih ada yang mau bertanya atau berkomentar? Kalau tidak, kita akhiri dengan doa mungkin ya, karena juga udah lumayan lama, 2 jam. Oh ya, saya tambahkan sedikit ya menyangkut istilah prodiakon. Itu saya tidak tahu persis sejarahnya. Sebenarnya prodiakon itu mungkin kalau saya belum pernah baca dokumen resmi gereja, mungkin itu hanya istilah yang ada di kuskupan-kuskupan Regio Jawa ya. Pro artinya mendukung pelayanan lah istilahnya begitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam hukum gereja ada yang namanya diakon permanen dan mereka itu berkeluarga. Seperti kalau kita lihat Paus merayakan misa itu kan ada yang kiri kanan dia itu diakon permanen, itu sungguh-sungguh ditabiskan jadi diakon. Jadi mereka itu orang awam yang membantu untuk pelayanan sakramen, baptis, lalu sakramen perkawinan juga, dan juga untuk pelayanan liturgi sabda. Nah, itu mereka memang sudah ditetapkan permanen hanya jadi diakon, jadi tidak akan ditabiskan jadi imam. Jadi mereka kebanyakan dari keluarga. Hanya kita di Indonesia belum ada seperti itu. Makanya pakai istilah prodiakon. Itu pun kadang-kala hanya berlaku 5 tahun, kadang-kala batas usianya begitu. Nah, itu mereka selalu standby di gereja, selalu mendampingi salah seorang imam untuk
Hanya dalam praktiknya, kalau misalnya kita yang di Indonesia ini kan wilayah pelayanan ini kan dari pulau ke pulau, dari hutan ke hutan, ya kadang-kala itu susah juga. Iya. Kebanyakan ya sudah imam atau suster biarawan yang ada ya mereka yang pergi ke sana kemari untuk membantu pelayanan. Jadi tidak selalu ada di setiap gereja, pasti ada karena memang kesulitan wilayah tempat dan situasinya juga ya, kurang mendukung. Tapi sebenarnya kalau kita mau seperti itu saya kira bisa juga sih. Hanya mungkin secara pastoral juga, secara pastoral itu umat belum siap. Mereka sama orang awam itu yang kasih nikah mereka, wah nggak mau itu. Jadi kadang-kala yang begitu juga uskup juga mempertimbangkan juga. Ngapain saya mau terima komuni dari dia ya? Ya tinggal bayangkan sendirilah. Apalagi kalau macam kami yang di Flores itu masih susah aja. Ya itu aja.